budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mas Kamah, mahasiswa PPG dalam jabatan siklus 2, kategori 1, tahun 2023. LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor peserta 20.02.810699. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 3 Pangkelambun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran inovatif sebagai aksi nyata atau unjuk kerja di siklus 2 PPG dalam jabatan dengan mengambil materi getaran harmonik pada ayunan bandul sederhana menggunakan penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Demikian kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian? Baik. Oke. Sehat semua ya? Sehat. Happy fun semuanya? Happy? Happy. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Arif. Sama Aprianto. Terus Nabil. Nabil juga. Ada berapa orang nih? 3. Keterangannya apa? Hadir di sini dalam keadaan sehat, berbahagia, senang, semangat. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu minta berdoa. Memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita pakai tepuk sukses dulu ya. Nah, baru kita mulai kegiatan. Yuk, mulai yuk. Usaha harus yakin. Pasti bisa. Kita pasti sukses. Yes. Oke. Ini sebelum mulai kegiatan Ibu mau main dulu. Kalian lihat ya permainan Ibu ya. Akan bolanya secara bersamaan. Kalian lihat. Oke, perhatikan. Ini perhatikan gerakan bolanya. Tadi gerakan bolanya baru nggak?
dengan bandul sederhana. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian gerakan harmonik ayunan bandul dengan konsep yang kedua. Nanti kalian diharap dapat menentukan simpanan sudut, frekuensi, dan periode getaran dengan konsep yang benar. Kemudian ketiga, peserta didik atau kalian dapat menghitung besar. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat membuktikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada getaran harmonis pada ayunan bandul. Keterampilan yang diharap dari kegiatan ini adalah melalui eksperimen kalian atau peserta didik dapat mempersiapkan dan merangkai alat percobaan. Kemudian yang berikutnya, kalian diharapkan dapat melakukan pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Caranya tadi di awal permulaan itu kalian melakukan doa. Coba lakukan di situ, Ibu pengen tahu pengetahuan awal kalian atau asesmen awal kalian mengenai materi yang akan kalian lakukan. Ibu kasih waktu 5 menit ya, itu pengetahuan awal aja dulu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat cantik? Cantik. Kalau cantik disebut apa kalau dalam irama itu? Indah. Indah atau harmonis? Lihat kan? Harmonis. Makanya dinamakan kalau ayunan bandul ini namanya adalah gerak atau getaran harmonis. Di Google Drive Ibu sharekan itu, buka linknya. Ibu kasih waktu membaca kurang lebih 5 menit ya, cukup ya? Selesai bacanya? Pertanyaan Ibu ya, sesuai yang kalian pahami di materi itu ya, dan yang kalian lihat di depan ini. Dimaksud dengan getaran harmonik. Saya Riki Oktav Caniago. Getaran harmonik adalah gerakan bolak-balik periodik yang melewati titik keseimbangan. Gerakan bolak-balik periodik yang melewati yang keseimbangan. melalui titik keseimbangan. Alfian Putra Dirgantara. Menurut saya satu getaran yaitu getaran yang berawal dari titik seimbang, lalu kemudian kembali lagi ke titik seimbang. Oke, kembali lagi ke titik seimbang atau dari titik awal kembali ke titik A. Ini anggap lurus. Di sini ini bandulnya menggantung di tali. Kemudian bandul ini kita ayun. Misalnya gerak ayunannya seperti ini, Ibu gambarkan nih. Ini kode B, ini kode E. Kalau yang kalian baca tadi BCDE ya, yang titik kesetimbangan tuh, angkat tangan dulu, baru ikut tunjuk. Elisa, apa Elisa yang mana? Kode yang mana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika. Izin menjawab, untuk titik keseimbangannya menurut saya itu ada di A. Ada di A. Tadi siapa lagi ya? D. Bawahnya. B. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan oleh Riki Oktav bahwa gerakan harmonik itu gerakan yang seimbang. Nah, di sini saya menjelaskan kalau memang gerakannya itu seimbang karena dia bermula dari titik seimbang, lalu kembali lagi ke titik seimbang. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu mulai dari A karena kita DE, kemudian balik lagi ke titik seimbang, yaitu E, D, A. Kayak gitu. Getaran bolak-balik adalah getaran yang kembali ke titik semula. Paham ya getaran harmonik itu gimana? Getaran bolak
ke ade. AB sama Ade. AB dan Ade. yang kedua, yang disebut kode amplitudo, angkat tangan jangan kaki lagi, Cahaya. Dari A ke E, terus dari A ke C. Memahami getaran bolak-balik seperti apa, getaran harmonik seperti apa, simpangannya seperti apa, amplitudonya seperti apa. Ini Ibu minta duduk di kelompok. Ini Ibu Tira sudah memahami getaran harmonik seperti apa, simpangan siswa kegiatan, kerjakan secara berkelompok, ya berlima ya, sesuai nanti LKPD yang Ibu bagi. Pengambilan data boleh sama satu kelompok, tetapi untuk hasil akhirnya boleh berbeda antara anggota satu dengan anggota yang 4, 5. Yang sudah dapat LKPD langsung dibuka LKPD-nya. Nah, udah dibaca? Udah. Kegiatannya ngapain di situ? Oke, melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul sederhana. Tujuan kegiatannya ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. 1. Menghitung besarnya periode dan frekuensi gerak harmonis sederhana. 2. Menentukan percepatan gravitasi dengan metode ayunan bandul sederhana. 3. Menganalisis pengaruh panjang tali, massa, beban, dan besar sudut simpangan pada hasil pengukuran. Oke, ada 3 tujuan kegiatan. Bisa dipahami tujuan kegiatan yang ada di situ? Berapa alat? 7. Beban 50 sama 100 gram bisa bedakan? Ada langkah kerja, di situ ada berapa langkah? Ada 10. 10 berdasarkan LKPD. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Apa tuh nomor 10 bacanya? Adit. Hitunglah nilai percepatan gravitasi untuk setiap pengukuran. Tulis rumus apa di situ? T. Pasangan apa? Periode. Ini apa namanya? Pi, ha? 3. Nah, kalau nilainya berapa? 3,14. Iya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Untuk mendapatkan persamaan G-nya gimana? Sebentar, Bu. Ya. Enggak lah. Karena di sini G-nya kan udah begal akar kan, jadi L-nya juga harus tidak akar, jadinya dikalikan dengan di depannya. 2 jadinya 2 akar 2 kata 2 akar 2 hasilnya jadi 4. Aplaus dulu untuk semua. Ketua kelompok atau perwakilan ambil alat masing-masing, langsung berangkat. Rangkai alatnya seperti gambar yang ada di LKPD ya. Pahami langkah yang ada di LKPD itu harus ngapain. Kerjasamanya. Talinya mana talinya? Satu, dua, tiga. 8, 9, 10. Oh, 8. Ya, benar. Oke, yang keempat. Ini setengahnya ada. Ini yang
8, 9. Bapak, sekarang kalian mengambil perhitungan yang di LKPD. Apa tadi? Periode, frekuensi, sama percepatan gravitasi. Yang sudah selesai mengambil data, kembalikan ke awal. Kerjasama, ada yang tabel kedua, ada yang tabel 1 biar cepat. Dijelaskan oleh Dea. Itu yang dijelaskan oleh Dea. Kira-kira bisa diambil kesimpulan nggak dari hasil kalian tuh? Bisa? Terakhir. Apa lagi mana yang Ini tabel 2. tabel 2. Nah, tata. Nah, gimana? Ini enggak. Apa kalian tinggal ngambil kesimpulannya nih? Dibagi lagi. Waktu 5 menit lagi ya. Mengambil kesimpulannya boleh masing-masing antar anggota. Kalau data harus sama kalau data. Kalau Ibu suruh maju kelompok 4 siap nggak? Siap. Berdasarkan hasil perhitungan, bagaimanakah nilai percepatan gravitasi untuk setiap percobaan? Apakah nilai percepatan gravitasi untuk setiap percobaan sama? Jelaskan. Jadi di sini jawaban kami, nilai percepatan gravitasi berdasarkan percobaan ayunan bandul 100 gram dengan simpangan sudut 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat berdasarkan hasil percobaan menghasilkan nilai percepatan gravitasi tidak jauh berbeda atau percepatan gravitasi bernilai sama atau tetap. Sedangkan pada nilai percepatan gravitasi pada panjang tali yang berbeda menghasilkan nilai percepatan gravitasi yang berbeda. Panjang tali ayunan yang lebih panjang menghasilkan percepatan gravitasi yang lebih besar. Rata-rata percepatan gravitasi pada panjang tali 35 cm adalah 10,127 meter per sekon kuadrat, sedangkan pada tali ayunan 20 cm nilai percepatan gravitasinya 9,787 meter per sekon kuadrat. Siapa yang nanya? Ya. L enggak ya? Ciri-ciri getaran harmonis itu ada 4. Yang pertama, gerakan yang terjadi pada getaran harmonis itu bolak-balik. Lalu yang kedua, titik keseimbangan yang berada di tengah lintasan bisa dilewati oleh gerakan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya perempatan yang bekerja pada getaran harmonis sebanding dengan simpangan benda. Lalu yang terakhir, arah percepatan yang bekerja pada getaran harmonis selalu ke arah titik keseimbangan. Itu tadi ciri-cirinya. Sama-sama. Oke. Gimana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 udah siap. 2 menit presentasi, 1 menit pertanyaan ya. Kami. Nilai percepatan gravitasi berdasarkan percobaan ayunan bandul 50 gram dan 25 gram dengan sudut 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat dengan panjang tali yang berbeda antara 30 cm dan 15 cm menghasilkan nilai percepatan yang berbeda juga. Panjang tali yang lebih panjang yaitu 30 cm dengan massa 25 gram menghasilkan rata-rata percepatan gravitasi 10,006 meter per second. Dan dengan tali yang sama dan massa 50 gram menghasilkan rata-rata percepatan gravitasi yaitu 10,087 meter per second. Lalu pada tali yang lebih pendek yaitu 15 cm dengan massa 25 gram menghasilkan rata-rata percepatan yaitu 9,731 meter per second. Lalu dengan tali yang sama tetapi dengan massa 50 gram menghasilkan rata-rata 9,769 meter per second. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah percepatan gravitasi dapat dipengaruhi oleh panjang tali, karena jika tali lebih panjang maka menghasilkan percepatan gravitasi yang lebih besar. Bagus ya. Kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan bekerja sama biar kerjaannya cepat selesai. Itulah salah satu fungsi dari kerja kelompok.
Karena biar segala sesuatunya kerjaan biar cepat selesai, bekerja sama. Ibu lihat tadi kerjasamanya cukup. Kalian tadi di sini itu melakukan aktivitas kegiatan mengenai getaran harmonik pada ayunan bandul sederhana untuk membuktikan besar percepatan gravitasi pengaruhnya terhadap apa yang kalian lakukan, apakah berpengaruh terhadap periode, apakah berpengaruh terhadap frekuensi, apa pengaruhnya terhadap percepatan gravitasi. Tadi kan di awal sudah diberikan persamaan di depan yang dijelaskan oleh Dea tadi di depan mengenai mencari persamaan percepatan gravitasi itu seperti apa. Nah, dari sini ini dapat disimpulkan bahwa manfaat dari getaran harmonik dari percobaan ayunan bandul ini apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Kan dia Manfaat untuk getaran harmonik ini untuk mengetahui percepatan gravitasi, frekuensi dan periode. Makanya di situ ya kita bisa mengetahui besar percepatan gravitasi kita berada itu di mana. Ini bisa dihubungkan juga dalam kita membuat misalnya alat-alat teknologi dan alat misalnya lift, itu gimana percepatan gravitasinya, kita memerlukan percepatan berapa, daya gelombang berapa, itu dari berdasarkan fisika dengan mengetahui percepatan gravitasinya seperti apa. Itu aplikasinya ke situ. Kemudian ini langkah terakhir di sini setelah kalian melakukan getaran harmonik, apakah ada suatu hal yang kalian peroleh dari apa yang kalian lakukan tadi? Ada. Kalau begitu Ibu mau tahu seberapa besar yang kalian peroleh dari yang kalian lakukan atau aktivitas belajar kita hari ini sampai seberapa jauh. Buka tes sumatifnya, itu Ibu kasih ada soal 10 menit. Coba kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi satu soal 1 menit dulu. Sudah. Ini mau menanyakan sesuatu. Apa hubungannya? Oke. Karena semakin dekat dengan permukaan bumi, maka gravitasinya akan semakin besar. Kalau semakin dekat dengan permukaan bumi itu tali panjang atau tali pendek? Tali panjang. Tali panjang. Percepatan gravitasi itu sebanding atau berbanding terbalik? Kalau sebanding, kalau gravitasi besar, periodenya di mana? Kalau gravitasinya mengecil, periodenya bagaimana? Gravitasi itu berbanding terbalik dengan periode. Lanjut. Jadi periodenya itu akan lebih sedikit atau lebih kecil. Frekuensinya besar, maka daya gravitasinya besar. Kalau misalkan frekuensinya kecil, daya gravitasinya juga kecil. Oke, bagus. Ibu minta kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Ayo, ya, Jessica. Oke. Yang lain dengarkan? Ya, mulai Jessica. Jadi, kesimpulan dari percobaan gerak harmonis atau getaran pada ayunan bandul sederhana diperoleh bahwa gravitasi, frekuensi, dan periode itu dipengaruhi oleh besarnya panjang tali. Semakin besar panjang tali, maka percepatan gravitasi dan periode akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil panjang tali, maka percepatan gravitasi juga semakin kecil. Hal ini sesuai dengan konsep gravitasi, yaitu semakin dekat dengan permukaan bumi, maka gravitasinya akan lebih besar. Dan semakin jauh dari permukaan bumi, semakin rendah gravitasinya. Maka percepatan gravitasinya akan semakin nilainya lebih rendah atau kecil. Ini intinya Ibu ulang lagi ya, bahwa percepatan gravitasi dipengaruhi oleh panjang tali. Semakin panjang tali, percepatan gravitasi besar. Demikian sebaliknya, kalau
masih berbanding terbalik dengan periode dan sebanding dengan refleksi lakukan. Yang menyampaikan refleksi ya, Dea. Refleksi dari kegiatan hari ini, kita kan sudah membahas tentang getaran harmonik pada ayunan bandul nih. Nah, jadi banyak hal juga yang dirasakan terus dengan kegiatan ini, terus saya juga lebih paham lagi dengan bagaimana ciri-cirinya, manfaatnya, dan bagaimana lagi kita menghitung periode frekuensi gravitasi dengan rumus yang tadi. Ya, sekian. Dan terakhir ini nanti Ibu cek hasil sumatik kalian ya. Nanti Ibu beri siapa kalau yang nilainya sudah lewat dari KKM, nanti ada tugas dari Ibu mengenai materi kita selanjutnya mengenai tugas yang di bawah KKM. Nanti Ibu kasih soal dan bimbingan baru. Nanti silakan dicek hasil analisis Ibu di Google Drive juga ya, dan lewat WA Group. Oke? Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tetap getaran harmonik tapi mengenai getaran pegas. Nanti kalau ketemu materi silahkan dibuka, dipelajari materi mengenai getaran harmonik pada pegas. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta jangan lupa atau jangan berhenti untuk tetap terus belajar ya, supaya jadi apa tadi? Jadi sukses. Berusaha, harus yakin. Kita pasti sukses. Pengen jadi orang sukses nggak? Pengen. Pembelajaran hari ini memberi manfaat pada kalian dan ilmunya berkah. Amin. Untuk pelajaran Ibu minta Satria ya baca. Materi pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa Selalu sehat. Amin. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat ya.